Seorang perias pengantin berbakat, memutuskan membuka toko rias bersama kakaknya demi mengembangkan usahanya yang sebelumnya hanya berbasis online. Setelah pindah ke ruko baru, ia bertetangga dengan Bu Susan, pemilik salon yang ramah namun menyimpan aura mistis. Yuki, yang peka terhadap hal gaib, mulai menyadari bahwa Bu Susan menggunakan susuk dan terikat kekuatan gelap. Setelah mengalami gangguan spiritual berat hingga hampir menjadi tumbal, Yuki diselamatkan lewat ruqyah. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Yuki menatap layar ponselnya yang penuh dengan notifikasi. Pesanan makeup terus berdatangan. Sebagian dari calon pengantin yang sudah lama memantau hasil riasannya lewat Instagram. Sejak pandemi mereda, jasanya makin dikenal luas. Namun, bekerja hanya dari rumah membuat Yuki dan kakaknya, Rina, mulai merasa kurang leluasa. "Yuk, kita pikirin lagi soal toko itu," kata Rina suatu sore, saat mereka sedang membungkus perlengkapan makeup ke dalam koper besar. Yuki mengangguk pelan. "Iya, udah waktunya kayaknya. Punya tempat sendiri pasti lebih nyaman kan? Bisa jadi studio makeup, bisa juga buat nyimpan gaun-gaun itu." Rina tersenyum, tahu adiknya memang sudah lama menginginkannya. Gaun-gaun pengantin yang disewa Yuki dari koleksi pribadinya sudah memenuhi hampir seluruh ruang tamu mereka. Belum lagi klien yang kadang datang mendadak untuk mencoba kebaya. Selama ini, mereka selalu mencari solusi seadanya, tapi kini, keduanya merasa saatnya untuk berkembang. Pencarian tempat pun dimulai. Mereka menyisir daerah-daerah yang tidak terlalu jauh dari pusat kota, namun tetap terjangkau untuk klien-klien dari pinggiran. Yuki mengincar ruko kecil, yang bisa difungsikan sebagai kantor, studio rias, sekaligus tempat penyimpanan baju dan aksesori. Berbulan-bulan mereka mencari. Beberapa tempat sempat dilihat, tapi entah kenapa tak pernah cocok di hati. Ada yang terlalu mahal, ada yang sempit, ada juga yang lokasinya tidak strategis. Hingga akhirnya, pada awal bulan itu, Rina mengirim foto ruko yang tampak menjanjikan. Ini di depan perumahan Bumi Indah. Dekat dari jalan besar, tapi gak bising. "Aku udah survei tadi pagi," ujar Rina sambil menunjukkan foto-foto bagian dalamnya. Yuki melihat-lihat foto itu, dan jantungnya berdegup cepat. Ruangannya cukup luas, ada 2 lantai, dengan cat putih bersih yang belum lama diperbarui. Bagian depannya juga punya jendela besar yang cocok dijadikan etalase. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera melakukan pembayaran dan mengurus semua dokumen. Dalam 2 minggu, mereka resmi menempati ruko tersebut. Proses pindahan berlangsung seru tapi melelahkan. Gaun-gaun Yuki digantung di rak khusus, sementara peralatan makeup ditata rapi di meja studio yang menghadap jendela. Rina juga membantu membuat papan nama sederhana. Rias Yukiya kebaya, terpampang manis di bagian depan. Satu mimpi telah tercapai. Hari-hari pertama setelah pindahan berjalan cepat. Rina sibuk menyusun sistem penyewaan baju yang lebih rapi, sedangkan Yuki menyusun jadwal makeup harian yang kini makin padat sejak memiliki tempat tetap. Mereka bahkan menambahkan ruang fitting sederhana di lantai 2, lengkap dengan cermin tinggi dan lampu putih terang untuk menciptakan suasana elegan. "Sumpah, enak banget punya tempat sendiri," ujar Rina sambil menyusun katalog kebaya. "Gak ada lagi tuh klien datang ke rumah pas mama lagi masak gulai." Yuki tertawa. Ia merasa lebih tenang, lebih profesional, dan lebih siap menyambut klien dari berbagai kalangan. Meski sederhana, rukonya sudah seperti mimpi kecil yang menjadi nyata. Namun, di antara semua keriaan itu, Yuki sadar bahwa mereka belum sepenuhnya mengenal lingkungan sekitar. Maka dari itu, ia memutuskan untuk melanjutkan tradisi sederhana yang diajarkan ibunya, membaur dengan tetangga. "Kita bagi-bagi jajanan pasar yuk. Aku udah pesan dari Bu Ratmi. Kue-kue basah kesukaan semua orang," kata Yuki suatu pagi. Rina mengangguk setuju.
Mereka menyiapkan kotak-kotak kecil berisi kue lapis, pastel, risoles, dan cenil. Yuki membungkusnya dengan pita kecil dan menyelipkan kartu ucapan bertuliskan, "Salam kenal dari Rias Yukiya Kebaya. Semoga kita bisa menjadi tetangga yang baik." Mereka pun berkeliling ke ruko-ruko sekitar. Toko fotokopi, warung kelontong, agen pengiriman barang, hingga konter pulsa mereka sambangi. Beberapa hanya mengangguk sopan, beberapa lainnya terlihat benar-benar senang menerima bingkisan sederhana itu. Namun satu pertemuan meninggalkan kesan berbeda bagi Yuki, ketika ia mengetuk pintu ruko salon yang berada 5 pintu dari tempatnya. Seorang wanita parubaya membukakan pintu dengan senyum lebar. Rambutnya dicat pirang keemasan, tertata dengan hairspray yang kuat. Wajahnya tampak sangat halus, hampir tak terlihat garis usia, dan riasan matanya sangat detail. "Wah, kamu pasti Yuki," sapa wanita itu hangat. "Aku Susan. Salonku di sini udah lama berdiri. Tapi baru kali ini ada tetangga sesama, dunia cantik." Yuki tersenyum, menyerahkan kotak jajanan. "Iya Bu, baru pindahan. Saya prias pengantin, kadang juga sewa kebaya." Bu Susan tertawa kecil, memamerkan deretan giginya yang rapi dan putih. "Kita cocok dong. Kapan-kapan kita kerja bareng ya. Kalau kamu lagi full booking, bisa kirim klien ke aku, atau sebaliknya." Yuki mengangguk sopan. Ia terbiasa dengan sesama pelaku jasa kecantikan. Kompetisi bukan hal asing, tapi saling dukung adalah nilai yang selalu dipegangnya. Hari-hari berikutnya, Bu Susan mulai sering muncul. Kadang hanya melambai dari kejauhan saat Yuki membuka toko pagi-pagi. Kadang menyempatkan mampir membawa kopi dingin atau gorengan. Sering juga ia duduk di ruang tunggu Yuki sambil ngobrol ringan. Namun semakin sering mereka berbincang, semakin Yuki merasakan sesuatu yang aneh. Bu Susan suka memandangi cermin besar milik Yuki terlalu lama. Matanya seolah tidak hanya memandang pantulan wajahnya, tapi juga sesuatu yang lebih dalam. Dan setiap kali Yuki memperhatikan wajahnya, ia kembali melihat kilau aneh di bawah kulit Bu Susan. Seperti logam kecil tersembunyi di balik riasan sempurna itu. Susuk. Yuki tahu apa itu. Neneknya dulu sering memperingatkan agar tidak bermain-main dengan benda-benda gaib. Dan Yuki sendiri, sejak kecil, memiliki kepekaan lebih terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Ia bisa merasakan hawa berbeda, membaca getaran energi yang tidak semua orang sadari. Ia tidak menuduh, tidak juga berprasangka buruk. Tapi ia tahu bahwa orang yang memakai susuk seringkali memiliki hubungan erat dengan dunia yang tidak tampak. Meski begitu, Yuki tetap bersikap baik. Ia tahu batas. Ia menjaga interaksi tetap sopan, hangat, tapi tidak terlalu dekat. Dalam diam, ia juga mulai memperbanyak doa setiap membuka tokonya, menyapukan air doa di sekitar meja rias, dan tidak pernah meninggalkan salat. Baginya, menjaga diri adalah bentuk ikhtiar, tanpa harus menyakiti siapapun, termasuk Bu Susan. Suatu sore, saat hujan baru saja reda dan udara masih basah, Bu Susan datang lagi. Kali ini tidak membawa apa-apa, hanya berdiri di depan pintu sambil tersenyum. "Yuki, minggu besok kamu kosong gak?" tanyanya. Yuki menoleh. Sore kosong Bu." "Kenapa ya? Mau main gak ke rumahku? Sekalian ngobrol-ngobrol, aku kan belum sempat undang kamu." Yuki terdiam sejenak. Dalam hatinya, ada rasa ragu yang sulit dijelaskan. Tapi mulutnya sudah lebih dulu menjawab. "Boleh Bu. Insyaallah, kalau gak ada job mendadak." Bu Susan tersenyum lebar. "SP. Nanti aku kasih alamat lengkapnya ya." Saat Bu Susan pergi, angin sore berhembus perlahan. Yuki menggigil sedikit, bukan karena udara yang dingin, tapi karena firasatnya yang mulai bergemuruh. Minggu sore datang lebih cepat dari yang Yuki harapkan.
Sejak Bu Susan mengundangnya ke rumah, Yuki tak bisa menyingkirkan rasa tidak nyaman yang menggantung di pikirannya. Meski luarannya tenang, batinnya diliputi pertanyaan. Ada apa sebenarnya di balik wajah ramah Bu Susan? Ia mencoba mencari-cari alasan untuk membatalkan kunjungan. Namun, setiap kali terlintas niat itu, muncul rasa tak enak. Yuki dibesarkan untuk menghargai orang lain, apalagi Bu Susan belum pernah berbuat buruk secara langsung padanya. Yakin mau ke rumahnya? Tanya Rina, yang sejak awal sudah membaca kegelisahan adiknya. Yuki mengangguk pelan. Cuma sebentar aja. Gak enak nolak. Lagian dia baik sama kita. Rina tidak menimpali. Ia hanya mengingatkan Yuki untuk selalu membaca doa sebelum pergi dan membawa air doa kecil di dalam botol semprot yang biasa mereka gunakan untuk menenangkan aura ruang makeup. Sore itu, Yuki mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang longgar. Ia mengirim pesan singkat ke Bu Susan bahwa ia sedang dalam perjalanan. Rumah Bu Susan hanya berjarak sekitar 10 menit dari ruko, masuk ke area perumahan lama dengan pepohonan besar dan jalanan sempit yang berliku. Saat tiba di depan rumah itu, langkah Yuki terhenti. Rumahnya tampak berbeda dibanding rumah-rumah lain di sekitarnya. Cat luarnya kusam, jendela-jendelanya tertutup rapat dengan tirai gelap. Bahkan di siang menjelang sore, rumah itu terasa suram. Yuki menekan bel, dan pintu dibuka tak lama kemudian. Masuk Yuki. Udah kutungguin dari tadi, sapa Bu Susan sambil tersenyum lebar. Yuki melangkah masuk, dan seketika, hawa di dalam rumah itu menghantamnya seperti dinding tak terlihat. Udara di dalam terasa pengap, lembab, dan gelap meski lampu menyala. Yuki berusaha tetap tenang, tapi tubuhnya mulai merinding tanpa sebab. Ruang tamunya cukup besar, dengan sofa berbahan bludru merah tua yang tampak usang. Di sudut ruangan, ada meja kecil berisi aneka bunga kering dan dupa. Di sisi lain, tergantung cermin besar berbingkai Yuki tua. Cermin itu sedikit buram, dan Yuki merasa pantulan dirinya terlihat lebih gelap. Namun, bukan itu yang paling membuatnya terguncang. Saat matanya mengarah ke arah dinding belakang rumah, Yuki menangkap sosok bayangan besar, seperti ular hitam raksasa yang melingkari bagian dalam rumah. Diam, tapi terasa mengawasi. Nafas Yuki tercekat. Ia berdiri kaku, matanya kini menangkap sosok tinggi besar, hitam, berdiri di sisi kanan ruangan. Sosok itu tidak bergerak, namun tatapannya menusuk langsung ke dalam diri Yuki, mata bulat lebar, merah menyala, memancarkan amarah tanpa suara. Aku buatkan minum dulu ya, ucap Bu Susan, tak sadar betapa pucat wajah Yuki saat itu. Ia masuk ke dapur, membiarkan Yuki berdiri sendiri di ruang tamu yang terasa makin sesak. Yuki menunduk. Ia berdoa dalam hati, menahan getaran di tubuhnya. Ia tahu ia sedang tidak sendiri di tempat itu. Ia tahu, ada sesuatu, atau mungkin banyak sesuatu, yang tidak suka kehadirannya. Tak lama kemudian, Bu Susan kembali membawa nampan berisi segelas sirup merah dan sepiring jajanan pasar. Ini, jajanan pasar kesukaanmu kan? Tadi pagi aku beli khusus buat kamu, kata Bu Susan, meletakkan piring di meja. Yuki menelan ludah. Begitu makanan itu diletakkan di meja, sosok hitam besar itu bergerak. Ia mendekat, air liur menetes dari mulutnya yang tak berbentuk jelas. Hawa dingin menyelimuti ruangan. Makan Yuki, jangan sungkan, kata Bu Susan sambil tersenyum, matanya tajam memperhatikan. Yuki tahu, ini bukan sekadar suguhan biasa. Makanan ini diikat dengan sesuatu. Doanya makin kuat. Ia mengambil satu kue, lalu berbisik dalam hati memohon perlindungan. Ia menggigitnya perlahan, rasa hambar, seperti kue yang sudah basi, tidak ada manis, tidak ada asin. Ia pura-pura mengunyah, lalu menelan pelan-pelan, tapi sedikit pun tak masuk ke dalam tenggorokannya.
Ia tahu, satu langkah salah, satu kesalahan niat, bisa membuatnya jatuh dalam permainan yang tidak bisa ia menangkan. Enak Bu, terima kasih, katanya lirih, lalu buru-buru berdiri. Maaf, saya harus segera pulang. Tiba-tiba kepala saya pusing. Bu Susan tampak menahan kecewa, namun masih tersenyum. Oh, ya sudah. Lain kali mampir lagi ya. Yuki mengangguk dan keluar secepat mungkin. Begitu keluar rumah, ia berjalan cepat tanpa menoleh. Baru setelah melewati 2 rumah, ia berhenti dan memuntahkan makanan tadi di balik semak-semak. Ia tahu satu hal, itu bukan jamuan biasa. Itu adalah ujian. Atau mungkin, pengikat. Dan malamnya, gangguan pun datang. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit tampak keruh meski tak ada hujan. Di kamar lantai 2 ruko mereka, Yuki duduk bersandar di ranjang, memeluk lutut, dan menggigit bibir bawah. Ia belum bisa menceritakan semuanya ke Rina, terlalu aneh, terlalu rumit. Bahkan dirinya pun belum sepenuhnya bisa menerima apa yang ia lihat di rumah Bu Susan. Pikirannya terputar-putar, mengingat ulang detik demi detik saat berada di dalam rumah itu. Tatapan makhluk tinggi besar, gerakan sosok ular hitam, bau dupa yang menusuk hidung, dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri. Air liur hitam pekat dari sosok itu saat ia menyentuh jajanan pasar. Ia mencoba tidur lebih awal, berharap istirahat bisa menenangkan pikirannya. Namun, sejak lampu kamar dimatikan dan sunyi mulai turun, suasana menjadi berbeda. Suara langkah di atap, pelan, tapi jelas. Yuki membuka mata, menajamkan pendengaran. Tidak mungkin ada tikus seberat itu. Kemudian suara gesekan, seperti kuku panjang menggores atap seng. Yuki langsung duduk tegak. Tubuhnya menggigil. Ia menggapai ponselnya, menyalakan lampu senter, tapi tak menemukan apa-apa. Ia menarik selimut, memejamkan mata, dan mulai membaca ayat kursi. Namun gangguan tak berhenti. Dari balik kelopak mata yang tertutup, Yuki melihat. Ya, seperti mimpi, tapi terasa nyata. Sosok hitam itu masuk ke kamarnya. Tinggi, besar, menggandeng sesuatu seperti ekor ular. Matanya melotot tajam ke arah tempat tidur Yuki. Yuki teriak dalam hati, ingin bangun, ingin lari, tapi tubuhnya seperti terkunci. Tangannya dingin, keringat mengucur deras. Ia menggumamkan doa setengah terbata-bata. Sosok itu semakin dekat. Yuki mencoba membuka mata, dan ketika berhasil, bayangan itu masih ada. Bukan mimpi. Tubuhnya membeku. Sosok itu tak berbicara, hanya menatap, lalu menyeringai. Dari mulutnya keluar suara desisan seperti ular, diiringi bau anyir darah yang menyengat. Dalam ketakutan, Yuki akhirnya berteriak. Sekuat tenaga. Rina. Pintu kamar terbuka cepat. Rina masuk dengan wajah panik. Yuki. Kamu kenapa? Yuki menunjuk ke pojok ruangan, tempat makhluk itu tadi berdiri, tapi kini kosong. Sosok itu lenyap begitu Rina masuk, meninggalkan hawa dingin yang menggantung di udara. Aku diganggu, bisik Yuki lemah. Dia ikut, dari rumah Bu Susan. Rina memeluk adiknya. Ia tahu Yuki tidak mengada-ada. Sejak kecil, Yuki memang peka terhadap hal-hal gaib. Dulu Yuki sering sakit tanpa sebab, dan nenek mereka pernah bilang, anak ini bisa melihat apa yang orang lain tidak. Aku panggilin Om Iwannya, kata Rina tegas. Besok pagi, kita ruqyah. Om Iwan adalah saudara dari ibu mereka, yang dikenal mampu melakukan ruqyah dan pembersihan spiritual. Dulu saat Yuki kerasukan waktu SD, Om Iwan yang menyembuhkannya. Pagi harinya, Yuki semakin lemah. Matanya syuki, wajahnya pucat seperti tak tidur semalam.
Suara pun nyaris hilang. Rina makin yakin, gangguan ini bukan biasa. Ia segera menghubungi Om Iwan, yang datang beberapa jam kemudian membawa tas kecil berisi botol air, speaker kecil, dan kitab suci. Tanpa banyak bicara, Om Iwan mulai membaca ayat-ayat ruqyah di hadapan Yuki. Baru beberapa menit, tubuh Yuki mulai gemetar. Matanya menutup, tapi dari mulutnya keluar suara berat, serak, bukan suara Yuki. Dia milik Bu Susan. Suara itu mendesis seperti napas ular. Om Iwan tidak berhenti. Suaranya makin lantang. Air ruqyah dipercikkan ke tubuh Yuki, yang mulai berontak. Rina memegangi tangan adiknya dengan gemetar, menahan tangis. Engkau bukan milik mereka, kata Om Iwan tenang namun kuat. Kembalilah ke asalmu. Atas nama Allah, aku usir kalian semua. Teriakan dari mulut Yuki semakin keras, lalu berubah jadi tangisan. Tubuhnya tiba-tiba lunglai. Nafasnya memburu, seperti habis dikejar sesuatu. Setelah 1 jam lebih, sesi ruqyah itu berakhir. Yuki tertidur setelahnya, dan untuk pertama kalinya dalam 2 hari, ia tidur dengan damai. Om Iwan menatap Rina. Dia hampir dijadikan tumbal. Tapi karena dia menolak secara sadar, ikatan itu tidak sempurna. Itu yang membuat makhluk-makhluk itu marah dan mengikutinya. Rina mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Tetap jaga sholatnya, baca zikir pagi dan malam. Jangan pernah balas dendam. Jangan juga terlalu takut. Ketakutan bisa jadi pintu masuk mereka, pesan Om Iwan. 3 hari kemudian, Yuki mulai membaik. Wajahnya mulai cerah, senyumnya kembali muncul meski masih tampak hati-hati. Ia kembali membuka tokonya, merias pengantin seperti biasa, namun kini dengan lebih banyak air doa di ruang rias dan lantunan ayat suci yang ia putar pelan setiap pagi. Suatu siang saat hendak membeli makan siang di depan ruko, Yuki lewat depan salon Bu Susan. Tutup. Tirai diturunkan. Tidak ada aktivitas. Bahkan papan nama salon sudah dicabut. Dan yang paling mencurigakan, warga sekitar bilang, Bu Susan menghilang sejak malam minggu itu. Tak ada kabar, tak ada suara. Yuki tak bertanya lebih jauh. Ia hanya menatap ruko kosong itu dengan mata hening. Dalam hatinya, Yuki tahu, apapun yang terjadi pada Bu Susan, itu bukan urusannya lagi. Ia sudah selamat. Dan kini, waktunya fokus kembali ke hidup yang terang, tanpa bayangan kelam dari dunia yang tak terlihat. Beberapa minggu telah berlalu sejak kejadian di rumah Bu Susan. Yuki perlahan kembali ke rutinitasnya. Riasan, fitting baju, sesi foto prewedding, dan meeting dengan calon pengantin kembali mengisi hari-harinya. Namun, meski terlihat sibuk seperti biasa, ada satu hal yang benar-benar berubah. Keteguhan hati Yuki dalam menjaga spiritualitasnya. Ia kini rutin bangun malam untuk sholat tahajud. Alunan ayat suci selalu mengiringi waktu-waktu di ruko mereka. Di ruang kerja yang dulunya hanya dipenuhi palet-palet warna dan rak baju pengantin, kini ada rak kecil berisi mushaf Al-Quran, botol air doa, dan dupa aromaterapi yang menenangkan. Rina pun ikut terpengaruh oleh perubahan Yuki. Mereka tak hanya membangun bisnis bersama, tapi kini mulai memperkuat pondasi rohani keluarga kecil mereka. Yuki merasa bersyukur karena diberi keselamatan dan waktu untuk memperbaiki semuanya, lahir dan batin. Suatu pagi, saat sedang merapikan daftar booking di meja kerja, masuklah seorang perempuan muda bernama Lani. Ia mengenakan blus kuning muda dan membawa map penuh dengan detail pernikahannya. Mbak Yuki, aku pengin makeup pas hari H nanti. Aku direkomendasiin sama temenku, katanya Mbak yang paling ngerti riasan natural tapi tetap kelihatan mewah. Ucap Lani sambil tersenyum. Yuki menyambut dengan ramah. Boleh Mbak Lani. Kapan ya hari H-nya? Setelah berdiskusi beberapa saat dan mengatur jadwal, Lani membuka cerita. Tapi Mbak,
Ini agak aneh sih. Aku tuh udah 2 kali gagal nikah. Dua-duanya putus pas tinggal hitungan minggu. Padahal gak ada masalah besar. Rasanya kayak selalu ada yang ganjel, katanya sambil menatap keluar jendela. Yuki mendengarkan dengan tenang. Pengalamannya membuat ia lebih peka akan kalimat-kalimat semacam itu. Bukan hanya secara emosional, tapi juga secara batin. Aku pengin yang sekarang berhasil. Tunanganku baik banget. Kami udah cocok dalam banyak hal. Tapi entah kenapa, sejak tunangan, aku sering mimpi aneh. Kayak ada yang ngeliatin dari jendela kamar. Atau, aku tiba-tiba ngerasa sesak pas tidur. Yuki menunduk sebentar. Mbak, kalau Mbak berkenan, boleh aku bantu bersihin energi negatifnya sebelum hari H? Biar lebih tenang dan gak ada gangguan. Lani terkejut, tapi mengangguk. Boleh banget Mbak. Aku juga udah mulai takut sendiri. Yuki tak mau langsung mengambil tindakan besar. Ia mulai dari hal ringan, memberikan air doa untuk dibawa pulang, menyarankan zikir pagi dan sore, serta membacakan beberapa ayat saat Lani datang untuk fitting. Namun, yang membuat Yuki makin yakin ada yang salah adalah ketika Lani pertama kali mencoba kebaya. Saat cermin besar menunjukkan refleksi Lani, bayangannya tidak sinkron. Gerakan tubuh Lani dan bayangannya di cermin seperti tidak selaras. Bayangan itu sedikit lebih lambat, dan tersenyum berbeda. Yuki berpura-pura tak melihat. Ia hanya menyemprotkan air doa secara halus ke seluruh ruangan dan melanjutkan seperti biasa. Tapi dalam hati, ia tahu, Lani sedang dibayangi sesuatu yang tidak kasat mata. Keesokan malamnya, Yuki sholat malam dan memohon petunjuk. Ia ingin tahu, apakah yang membayangi Lani adalah kiriman, atau memang bagian dari luka masa lalunya sendiri. Dalam mimpi, Yuki melihat sosok Lani berjalan di jalan panjang yang sepi, namun dari balik pepohonan, muncul siluet wanita tua dengan rambut tergerai panjang, menatap Lani dengan mata kosong. Wanita itu berdiri diam, namun bayangannya menjulur panjang ke arah Lani, seperti mencoba menariknya kembali. Ketika bangun, Yuki langsung menelpon Om Iwan. Om, aku mau minta bantu lagi. Ada klienku, sepertinya kena gangguan juga. Aku khawatir sesuatu yang tidak terlihat menghalangi jalannya ke pelaminan. Om Iwan setuju untuk datang ke ruko dan bertemu langsung dengan Lani. Setelah berbicara dan membaca beberapa ayat di hadapan Lani, Om Iwan pun mengangguk pelan. Bukan kiriman. Tapi ada trauma lama yang belum selesai. Ada janji yang terucap di masa lalu, yang belum dilepaskan, kata Om Iwan. Lani menangis. Ia pun akhirnya mengaku, pernah berjanji dalam hati pada seseorang yang meninggal dalam kecelakaan, bahwa ia tak akan mencintai orang lain. Saat itu, ia masih remaja dan penuh duka. Tapi janji itu ternyata menjadi pengikat secara batin. Ritual pelepasan janji dilakukan secara perlahan dan penuh kelembutan. Yuki membantu menenangkan Lani dengan cara yang telah ia pelajari selama ini. Dan setelah beberapa hari, raut wajah Lani mulai berubah. Matanya tak sekelam sebelumnya, dan aura canggung yang selalu menyelimutinya mulai menghilang. Beberapa minggu kemudian, Yuki merias Lani di hari pernikahannya. Saat berdiri di depan pelaminan, Lani menggenggam tangan Yuki. Makasih Mbak Yuki. Kalau bukan karena Mbak, mungkin aku gak sampai di titik ini. Yuki tersenyum hangat. Dalam hati, ia tahu, setiap riasan yang ia pulaskan bukan hanya untuk mempercantik wajah, tapi juga membuka tirai gelap yang menghalangi bahagia seseorang. Ia kini mengerti bahwa tugasnya bukan sekadar perias pengantin. Ia adalah penjaga gerbang antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata, antara cahaya dan bayangan. Setelah pernikahan Lani berlangsung lancar, Yuki merasa lebih percaya diri dalam menjalankan usahanya. Ia mulai menyadari bahwa pekerjaannya sebagai perias pengantin tidak hanya berkaitan dengan riasan wajah dan busana,
tapi juga energi yang mengelilingi seseorang, terutama di momen-momen penting dalam hidup mereka. Hari demi hari, Yuki menerima lebih banyak klien. Tapi belakangan ini, ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Beberapa calon pengantin yang datang kepadanya selalu membawa nuansa berat. Ada yang matanya redup, ada yang sering merinding tanpa sebab saat fitting, bahkan ada yang tiba-tiba mimisan di dalam ruang rias. Tidak semuanya mengganggu secara langsung, namun Yuki tahu, ini bukan kebetulan. Rina pun memperhatikan perubahan itu. Yuki, kenapa ya akhir-akhir ini ruang fitting berasa berat banget? Padahal kita udah putar ayat tiap hari, kata Rina saat mereka sedang membersihkan kebaya. Yuki mengangguk pelan. Aku juga ngerasa kak, kayak ada yang nempel dari klien-klien kita. Suatu sore, Yuki memutuskan untuk berbicara lagi dengan Om Iwan. Mereka bertemu di rumahnya yang tenang di pinggiran kota. Setelah mendengarkan cerita Yuki dengan seksama, Om Iwan duduk termenung sebentar. Kamu memang punya kemampuan lebih, Yu. Tapi semakin sering kamu bantu orang, semakin banyak energi yang tertarik padamu, baik dan buruk. Ujar Om Iwan sambil menatap ke arah pohon mangga di halaman rumahnya. Apa aku harus berhenti, Om? Tanya Yuki pelan. Tidak. Tapi kamu harus tahu, kemampuan itu bukan datang tanpa sebab. Keluarga kita memang punya garis keturunan yang dekat dengan alam gaib, kata Om Iwan. Yuki mengernyit. Maksudnya? Om Iwan menarik napas panjang. Dulu, ibu kamu, waktu muda, juga pernah melihat hal-hal seperti kamu. Tapi dia menolaknya. Lebih memilih menutup mata dan berpura-pura itu tak pernah ada. Padahal, nenekmu, dia seorang penyembuh kampung. Orang-orang datang padanya untuk minta tolong hal-hal yang tak terlihat. Yuki terdiam. Ia tidak pernah tahu hal itu. Ibunya memang tidak pernah bercerita banyak tentang masa lalunya, apalagi soal hal-hal gaib. Aku gak pernah diajari apa-apa soal itu, Om. Itu karena ibumu ingin kamu hidup normal. Tapi tampaknya, garis itu tetap mengalir. Dan sekarang, kemampuanmu sudah terbangun. Itu sebabnya kamu bisa melihat sosok-sosok itu. Kamu peka terhadap niat dan energi orang. Yuki menggigit bibirnya. Banyak hal yang mulai masuk akal. Mengapa sejak kecil ia sering bermimpi buruk? Atau kenapa ia bisa merasakan perasaan orang lain dengan sangat kuat? Jadi aku harus gimana sekarang? Om Iwan tersenyum tipis. Rawat dirimu. Jaga ibadahmu. Dan jangan ragu minta bantuan kalau mulai berat. Tapi ingat satu hal. Kamu ini bukan dukun. Kamu perias, tapi punya kelebihan. Gunakan itu untuk kebaikan. Jangan pernah tergoda untuk membuka pintu lain. Karena kalau kamu masuk ke sana, belum tentu bisa keluar. Malam itu, Yuki pulang dengan pikiran penuh. Tapi bukan ketakutan, justru lebih kepada pengakuan. Ia tak bisa lari dari dirinya sendiri. Ia sudah diberi tanggung jawab, dan mungkin takdir. Beberapa hari kemudian, seorang klien datang membawa energi paling berat yang pernah Yuki rasakan. Namanya Mirna. Seorang perempuan 30-an dengan wajah pucat, suara lirih, dan mata kosong. Mirna datang sendiri, tanpa pasangan atau keluarga. Tunangan saya kerja di luar kota. Jadi saya urus sendiri persiapannya, katanya tanpa ekspresi. Saat fitting pertama, Yuki merasakan hawa dingin menusuk di ruang rias. Cermin di sudut ruangan tiba-tiba retak kecil tanpa sebab. Suara gemerisik terdengar dari plafon, padahal langit cerah. Saat Yuki mulai mengaplikasikan foundation ke wajah Mirna, ia seperti mendapatkan kilatan ingatan yang bukan miliknya. Sebuah kamar gelap, suara wanita menangis, dan seseorang memohon-mohon minta dilepaskan dari ikatan janji. Yuki menghentikan tangannya. Mbak Mirna, boleh saya tanya sesuatu yang agak pribadi? Mirna menoleh. Tatapannya kosong, tapi mengangguk pelan.
Apa Mbak pernah ikut ritual tertentu? Atau pernah ada yang mendekati secara spiritual? Mirna diam lama, lalu menghela napas. Dulu, waktu SMA, aku pernah ikut teman ke dukun. Katanya, supaya pacarku gak pergi. Disuruh ngasih air minum yang udah didoain. Tapi setelah itu, dia malah kecelakaan. Sejak itu, semua hubungan aku selalu kandas. Dan kadang, aku lihat dia di mimpi. Masih luka. Marah. Yuki menarik napas dalam-dalam. Itu bukan hanya trauma. Itu ikatan tak selesai. Yuki memutuskan membawa kasus Mirna ke Om Iwan. Ritual penyembuhan pun dilakukan. Kali ini lebih berat. Mirna sempat menjerit. Tubuhnya keras seperti batu. Namun akhirnya, sosok yang menempel berhasil dilepaskan. Setelah itu, Yuki dan Rina sepakat untuk membersihkan rukonya setiap bulan, bukan hanya bersih fisik, tapi juga rohaninya. Mereka mengundang Om Iwan untuk memimpin doa bersama dengan beberapa pengusaha sekitar. Sejak itu, suasana di ruko terasa lebih tenang. Dan Yuki tahu satu hal, ia tidak akan pernah menjalani hidup seperti dulu lagi. Dunia tempatnya berdiri kini berdampingan dengan dunia lain. Tapi ia tidak takut. Ia sudah memilih untuk terus membantu orang lain. Untuk melanjutkan warisan tak terlihat dari keluarganya. Dan untuk tetap menjadi Yuki, sang perias pengantin, yang kini juga menjadi penjaga batas antara terang dan gelap. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.